Swastiastu. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai hasil diskusi kami, yaitu menjawab 3 pertanyaan mengenai diskriminasi minoritas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Devi Chandra Putri, absen 36, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Devara Pradani Putri, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Nyoman Asri Priani, absen 30. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedeslan Inkita Dewi, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Nilo Rikasirati, nomor absen 28. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, peristiwa apa yang kalian baca? Peristiwa yang kami baca ialah mengenai diskriminasi minoritas. Diskriminasi minoritas ialah kelompok sosial yang tak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Keanggotaan kelompok minoritas biasanya didasarkan pada perbedaan karakteristik atau praktik yang dapat diamati seperti etnis minoritas ras, agama minoritas agama, orientasi seksual minoritas seksual, atau disabilitas. Memanfaatkan kerangka interseksionalitas penting untuk mengenali bahwa seorang individu dapat secara bersamaan memegang keanggotaan dalam beberapa kelompok minoritas, misalnya minoritas ras dan agama. Demikian juga, individu juga dapat menjadi bagian dari kelompok minoritas dalam hal beberapa karakteristik, tetapi bagian dari kelompok dominan dalam hal lain. Istilah kelompok minoritas sering diterapkan bersama dengan wacana hak asasi manusia dan hak kolektif yang mengemuka pada abad ke-20. Minoritas juga sering disosialisasikan dengan yang lain-lain. Istilah itu muncul karena adanya stigmatisasi dan objektifikasi minoritas terhadap yang lain-lain. Budi Hardiman dalam karyanya Masa Tenor dan trauma melihat yang lain-lain sebagai kelompok yang termarginalkan secara sosial seperti kaum minoritas dan hormon seksual dalam konteks beragam dan berkepercayaan yang lain-lain dan berkepercayaan dikonstruksikan sebagai mereka yang beragama non mayoritas seperti umat Kristiani di lingkungan Muslim atau sebaliknya, dan beragam minoritas tetapi dengan latar belakang yang berbeda, seperti Islam, liberal, dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa peristiwa diskriminasi minoritas dapat terjadi? Diskriminasi minoritas dapat terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, prasangka. Prasangka terhadap kelompok tertentu dapat menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi. Yang kedua yaitu regulasi. Regulasi yang membatasi kesempatan, ruang gerak, dan keberpihakan kelompok minoritas di ruang publik dapat menyebabkan diskriminasi. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dapat menyebabkan diskriminasi. Yang keempat yaitu persaingan. Persaingan yang ketat dalam berbagai bidang kehidupan dapat menyebabkan diskriminasi. Yang kelima yaitu tekanan dan intimidasi.
Tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok yang lebih lemah dapat menyebabkan diskriminasi. Yang keenam yaitu stereotip. Stereotip yang terbentuk dari pandangan dan asumsi negatif dapat menyebabkan diskriminasi. Yang ketujuh ada nepotisme. Nepotisme yang terjadi dalam instansi pemerintahan dan swasta dapat menyebabkan diskriminasi. Nomor 8, kepentingan golongan. Kepentingan golongan yang lebih diutamakan ketimbang kepentingan bersama dapat menyebabkan diskriminasi. Soal yang nomor 3, bagaimana menyikapi peristiwa tersebut di dalam kelas. Untuk menyikapi peristiwa diskriminasi di dalam kelas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu melaporkan. Laporkan insiden diskriminasi kepada kepala sekolah, yayasan sekolah, atau dinas pendidikan setempat. Yang kedua, mendapatkan dukungan. Dapatkan dukungan dari orang tua atau wali Anda. Yang ketiga, mencari bantuan. Cari bantuan dari pihak eksternal seperti guru, konseling, sekolah, pekerja sosial, atau psikolog. Yang ketiga, ada menghadapi korban. Hargai dan berterima kasih pada korban karena telah melapor. Kemudian, mencari bantuan. Cari bantuan dari pihak eksternal seperti guru konseling sekolah, pekerja sosial, atau psikolog. Menghargai korban. Hargai dan berterima kasih kepada korban karena telah melapor. Menyelesaikan secara kekeluargaan. Selesaikan permasalahan ini terlebih dahulu secara kekeluargaan. Selain itu, sekolah juga bisa berperan aktif dalam mengatasi diskriminasi dengan 1. Mempromosikan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. Yang kedua, memprioritaskan kompetensi bahasa dan budaya, multiperspektif dalam sejarah dan kesetaraan gender. Yang ketiga, menyediakan konten pembelajaran yang menantang stereotip. Yang keempat, atau yang terakhir itu mendorong siswa untuk mengeksplorasi perspektif berbeda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan parame santi. Om Santi Santi Santi.